Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prayogo, biasa dipanggil Jugo. Teknologi informasi dan komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini salah satunya melalui komunikasi. Seiring majunya teknologi, komunikasi antar manusia semakin lama terus berkembang. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, email, SMS, dan lain sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis. Transfer informasi pun jadi lebih gampang dilakukan. Contohnya, informasi tentang aktivitas gunung berapi dapat cepat direspon dan diteruskan ke pihak yang membutuhkan untuk diambil tindakan. Akhirnya, teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah hal yang sangat penting. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teknologi informasi dan komunikasi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian hal tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, dan pengelolaan pemindahan informasi antar media. Mengenai teknologi informasi dan komunikasi, awal saya mengenal teknologi informasi dan komunikasi yaitu sekitar pada saat berada di bangku sekolah dasar, di mana saat itu di dekat tempat tinggal saya terdapat sebuah warnet. Pada saat itu saya mulai mengenal internet dan membuat akun Facebook saya sendiri. Pada saat itu masih awam mengenai internet dan lain sebagainya. Saya menggunakan internet hanya untuk mencari informasi yang saya ingin ketahui saja. Dan pada saat itu, pada saat awal SMP, saya sudah mulai memiliki handphone sendiri, meskipun pada saat itu handphone yang saya miliki hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon. Membahas mengenai manfaat dan kegunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi saya pribadi, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini mungkin mempermudah saya untuk berkomunikasi, khususnya untuk berkomunikasi dengan teman sekolah saya yang rumahnya jauh, sehingga saya tidak perlu datang ke rumahnya untuk menyampaikan sesuatu. Selain itu, informasi yang sampai kepada saya menjadi lebih banyak dan beragam. Namun bagi saya yang terpenting adalah untuk menambah hiburan dan bermain saya. Jujur saat itu apabila saya sedang bermain di warnet, kebanyakan waktunya saya gunakan untuk bermain game online. Membahas mengenai perubahan terbesar yang saya alami dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
Mungkin saat saya memiliki handphone Android, dimana sebelum itu untuk mengakses internet saya harus pergi ke warnet atau meminjam handphone kakak saya, hingga pada saat itu saya memiliki handphone tersebut saya dapat mengakses internet sendiri dimanapun dan kapanpun saya inginkan. Terlebih saat itu saya dapat bermain media sosial seperti Facebook di handphone, berkomunikasi dengan orang-orang yang bahkan belum pernah saya kenal sebelumnya di media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja berpengaruh besar kepada hampir semua aspek kehidupan. Namun tidak bisa dipungkiri tidak semua berdampak positif. Namun tentu saja ada dampak negatif yang muncul dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita ambil sebagai contoh yaitu internet. Lewat internet orang bisa mencari bermacam-macam informasi dan berkomunikasi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Seperti yang kita tahu, Indonesia menduduki peringkat 4 sebagai pengguna internet terbanyak di dunia. Namun saya yakin dari sekian banyak pengguna internet di Indonesia, tidak semuanya bisa menggunakan internet dengan bijak. Sebagai contoh kecilnya, penyebaran berita hoax. Seperti kita ketahui, di media sosial kita bisa menerima berbagai macam informasi dan berita dari manapun, entah itu benar, entah itu berita palsu. Yang menjadi masalah adalah pengguna media sosial yang kebanyakan asal membagikan berita-berita yang menurut beberapa sumber belum terpercaya. Orang-orang malas untuk memastikan apakah berita itu benar atau salah, sehingga apabila berita itu hoax dan orang tersebut menyebarluaskan akan dapat menyebabkan persepsi masyarakat yang salah juga. Namun, terlepas dari itu, kita kembali ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan lebih banyak dampak positif dan manfaat bagi masyarakat luas. Terlebih jika masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi komunikasi ini secara bijak, maka akan lebih banyak perubahan yang bersifat lebih ke positif daripada negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.